Welcome Sobat Troops, Dimas Lebur was here. Kemarin kita udah bahas video soal 10 kartu termahal di seri kartu Pokemon Mara Bahaya Salju. Sekarang kita ke temennya, ke saudaranya, yaitu 10 kartu termahal dari seri, apa sih namanya? Lupa. Letusan Tanah. Ya, jadi seperti biasa sebelum kita mulai ada 3 peraturan dan pemberitahuan yang harus kalian tahu lebih dahulu. Pertama adalah riset ini berdasarkan harga versi Jepang, bukan versi Indonesia. Yang kedua, riset gue lakukan berdasarkan website jual beli di Jepang, dan ini adalah harga termurah yang gue temukan ya. Ketiga adalah harga versi Indonesia, itu pastinya akan lebih murah dibandingkan dengan yang ada di video ini. Tapi tetap aja ini 10 kartu yang paling dicari dari seri Letusan Tanah. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang, ini 10 yang paling dicari gitu ya. Mungkin harganya beda, tapi yang dicari ini juga gitu. Penasaran kan? Kalau penasaran, subscribe dulu ke Dimas Lebur, abis itu baru kita masuk ke videonya. Kita lihat 10 kartunya, ada apa aja. Udah subscribe? Yuk let's go, kita ke videonya. Go, go, go. Oke, Sobat Troops, di peringkat ke-10 ada Fortress EX yang SR. Artnya bisa kalian lihat di sebelah kiri. Ini adalah Terastal EX yang akhirnya masuk di 10 besar. Fortress EX itu masuk di 10 besar, di peringkat ke-10. Yang mana harganya yang gue temukan itu cukup murah sebenarnya, yaitu 600 yen. Atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 64.000 rupiah ya. Ini artnya di sebelah kiri. Lalu kenapa dia masuk 10 besar? Kita bakal bahas soal efeknya saat ini ya. Oke, ini Fortress EX versi bahasa Indonesia. Jadi dia punya ability Energy Product. Jadi dia meledakkan dirinya sendiri. Siapa namanya Fortress ini KO, tapi kita bisa pilih paling banyak 5 lembar energi dasar grass dari deck sendiri, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon sendiri. Kemudian kocok deck. Jadi si Fortress ini akan KO, tapi habis itu kita bisa ngambil 5 energi dasar ya dari deck ya ke Pokemon kita. Ini cocok buat Wo-Chien EX di Mara Bahaya Salju, soalnya Wo-Chien itu punya efek semakin banyak kartu poin yang diambil lawan, maka damage-nya makin tinggi efekasi Wo-Chien. Nah, si Fortress EX kan dia bakal meledakkan dirinya, otomatis lawan ngambil 2 kartu poin gitu ya. Jadi ini cocok banget buat si Wo-Chien gitu ability-nya. Nah, move-nya ada Guard Press, damage-nya 120. Pada giliran lawan berikutnya, kerusakan akibat serangan yang diterima Pokemon ini berkurang sejumlah 30. Jadi dia nambah defense gitu ya. Jadi damage lawan nanti bakal berkurang 30. Damage-nya juga oke sih, 120 gitu ya. Itu untuk Fortress di peringkat 10. Bagaimana dengan di peringkat 9? Di peringkat 9 ada Pokemon legenda, yaitu Ting-Lu yang hadir di seri ini ya. Kelangkaan adalah yang UR, kalian bisa lihat gambarnya di sebelah kiri ya. Oke, Ting-Lu ini tuh kayak rusa gitu. Rusa apa, kijang apa banteng. Pokoknya hewan berkaki 4 bertanduk lah ya. Tuh lihat goldnya di sebelah kiri. Seperti video sebelumnya gue udah bilang kalau gue kurang suka dengan kartu Pokemon yang UR. Tapi kalau kartu item UR gue suka. Kalau kartu Pokemon rada kurang gitu. Nah, harganya juga nih murah sebenarnya, 800 yen, yang kalau kita rupiahkan itu 85.000 rupiah. Nanti versi Indonesianya pasti lebih murah lagi gitu ya. Oke, sekarang kenapa Ting-Lu masuk di 10 besar? Ini ability dari Ting-Lu, gue udah pernah bahas di 7 kartu yang kepake di Letusan Tanah sebelumnya. Ting-Lu ini punya ability Daratan Pengikat Kutukan. Selama Pokemon ini ada di arena bertarung, maka Pokemon yang memiliki token kerusakan selain EX di arena lawan menjadi tidak memiliki ability. Jadi dia bisa ngilangin ability Pokemon lawan, kecuali tipe EX ya. Jadi meskipun Ting-Lu ini cuma di cadangan, efek ability hilang ini tetap kepake buat Pokemon selain EX. VMAX, V yang punya ability, Pokemon biasa yang punya ability tetap kena gitu ya untuk ngilangin ability-nya. Move-nya itu ada Lens Scoop, damage-nya 150. Letakkan 2 token kerusakan pada satu Pokemon cadangan lawan. Gue udah bahas juga di video yang sebelumnya yang 7 kartu itu di sebelah sini nih, bisa kalian tonton. Itu di situ gue udah bikin kalau Ting-Lu ini cocok banget buat deck yang ngacak-ngacak Pokemon cadangan lawan. Dan ya itu yang bikin dia cukup dicari juga, karena ada beberapa orang yang tertarik untuk main dengan gameplay seperti itu ya. Itu untuk Ting-Lu di peringkat 9, nanti Ting-Lu ada lagi, tenang aja. Sekarang siapa di peringkat 8? Di peringkat 8 ada energi dasar Grass yang kelangkannya UR. Kalau di Mara Bahaya Salju itu energi UR-nya yang paling dicari orang-orang itu adalah yang water. Nah, kalau di sini tuh yang grass ya munculnya. Jadi ya seperti itulah fungsinya energi dasar gitu, untuk memberikan energi ke move Pokemon kita. Bedanya di sini kelangkaan UR warnanya gold dan buat koleksi doang sih lebih tepatnya. Harga yang gue temukan itu 1.500 yen. Kalau dirupiahkan itu 161.000 rupiah. Itu untuk energi dasar Grass UR di posisi 8 ya. Jadi kalau kalian lagi mau ngoleksi energi UR, ini harus kalian incar juga gitu, untuk dari seri Scarlet dan juga Violet. Kita lanjut ke peringkat ke-7. Di peringkat ke-7 kita ada Saguro yang kelangkaannya SAR,
Ya tuh di sebelah kiri dia lagi masak ya, cukup lucu juga tuh dengan Pokemon-Pokemonnya. Harganya itu 1.600 yen yang gue temukan termurah di Jepang. Dan kalau kita rupiahkan itu harganya 171.000 rupiah. Di Indonesia tentu akan lebih murah. Apa efek dari Saguro sampai dia masuk 10 besar? Nah, ini adalah Saguro versi bahasa Indonesia dan efeknya adalah pilih paling banyak 2 Pokemon sendiri, lalu pulihkan HP masing-masing sejumlah 50. Saguro ini adalah tipe healer, supporter trainer yang healer, tapi bagusnya dia nge-heal 50 untuk 2 Pokemon kita. Jadi sangat kepake di kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Saguro ini fleksibel juga, bisa dipakai buat berbagai macam deck kalau kalian butuh healer gitu. Oke, tadi Saguro ini ke-7, berarti sekarang kita ke-6 ya. Let's go. Di ke-6 kita ketemu dengan Tinglu lagi, Tinglu EX kali ini yang SAR. Kalau gue boleh jujur, gue suka banget dengan artnya. Mungkin gue bakal ngincer SAR ini. Karena kita bisa lihat di sebelah kiri tuh si Tinglu, dia lagi jalan-jalan di padang tandus ya. Jadi tuh tema dari gambarnya tuh gue cukup suka. Terus kita dapat view Tinglunya tuh dari belakang gitu, tuh bagus sih kalau menurut gue nih gambar artnya gitu, gue suka banget. Nah, harganya yang gue temukan itu 1.700 yen. Yang kalau dirupiahkan itu 181.000 rupiah, Sahabat Drops. Tinglu kenapa bisa masuk 10 besar? Tadi udah kita jelasin. Jadi dia adalah Pokemon yang bisa menghilangkan ability lawan dan juga bisa ngacak-ngacak Pokemon cadangan lawan. Itu untuk Tinglu, gue juga suka artnya. Mungkin gue bakal ngincer ya kalau dapet gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Sekarang kita ke peringkat 5. Di peringkat 5 ini ada pemulihan energi super yang UR. Ini cukup unik, Sahabat Drops, karena pemulihan energi super itu datangnya dari seri Hantaman Triplet ya, bukan dari seri Letusan Tanah. Jadi ini adalah UR dari kartu yang sebenarnya datangnya itu, yang versi biasanya itu di seri sebelumnya, Sahabat Drops. Pemulihan energi super UR ini dengan warna-warna gold khas UR, harganya itu 1.800 yen. Dan kalau kita rupiahkan itu 192.000 rupiah. Memang apa sih efek dari pemulihan energi super UR ini? Nah, ini versi Indonesianya yang rilis di Hantaman Triplet. Kartu ini dapat digunakan jika pemain membuang 2 lembar kartu pegangan sendiri ke trash. Pilih paling banyak 4 lembar energi dasar dari trash sendiri, perlihatkan ke lawan, lalu tambahkan ke kartu pegangan. Nggak bisa kita milih energi yang dibuang ke trash akibat efek kartu ini. Jadi kita bisa numbalin 2 kartu, kalau bisa jangan energi, buat ngambil energi dasar lagi dari trash ya. Jadi buat bolak-balik ngambil energi kita dari trash gitu ya. Jadi ya ini cukup pakai juga, gue udah bahas juga di sebelumnya, video sebelumnya, bisa kalian cek di YouTube Dimas Lebor gitu ya. Itu pemulihan energi super di ke-5 tadi kalau nggak salah ya. Berarti sekarang kita ke-4. Gue selalu lupa di 5 ke-4 nih. Ya betul. 4 ada Chiyu yang EX dan kelangkana SAR. Artnya itu dia lagi berenang, tapi berenangnya itu merah gitu karena dia tuh tipenya api. Dia antara berenang atau terbang sih? Terbang kayaknya ya. Terbang guys. Dia terbang tapi kesana kayak berenang ya. Dia terbang terus di hutan gitu. Tuh ada pohon-pohonnya, terus yang bikin merah tuh mataharinya gitu. Si Chiyu ini gue temukan harga termurahnya adalah 2.000 yen. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 213.000 rupiah. Seperti apa efek dari Chiyu? Kita bahas juga yuk, let's go. Nah, ini versi Indonesia. Chiyu EX itu punya move pertama cuman pakai 1 energy fire, yaitu kedengkian menghanguskan. Buang 2 kartu dari atas deck lawan ke trash ya. Jadi efek ini nggak ngasih damage ke lawan, tapi dia ngebuang 2 kartu dari atas deck punya lawan ke trash langsung. Move keduanya adalah Flame Surge, damage-nya itu 100. Pilih paling banyak 3 Pokemon cadangan sendiri, lalu kenakan energi dasar Fire masing-masing 1 lembar dari deck pada Pokemon tersebut, kemudian kocok deck. Jadi ini Chiyu ini kepake buat build up deck Pokemon tipe Fire ya. Jadi Pokemon cadangan kita tuh bakal dapat dengan move Flame Surge ini masing-masing 1 energi gitu. Dengan damage 100, ini lumayan buat support, buat nge-build Pokemon kita yang akan berikutnya gitu, yang akan datang gitu ya. Dapatnya nanti energi Fire. Oke, itu Chiyu di peringkat keempat. Kita ke peringkat ketiga. Ada siapa di peringkat ketiga? Kita udah mulai masuk 3 besar nih. Let's go. Di peringkat ketiga kita ada Ticket Town EX yang SAR. Ticket Town ini memang cukup bagus sebenarnya. Bisa kepake buat deck sendiri. Seperti tadi gue bilang, silahkan tonton video gue sebelumnya yang kartu kepake dari Letusan Tanah. Dengan artnya ini, artnya candy sekali ya. Kan Ticket Town warnanya pink gitu ya, dan ini warnanya cukup terang di artnya. Bisa kalian lihat sebelah kiri. Harganya itu 2.500 yen. Kalau kita rupiahkan itu 267.000 rupiah. Seperti apa efek dari Ticket Town? Yuk mari kita bahas. Ticket Town EX itu punya move pertama Big Hammer. Damage-nya 30 dikali sejumlah lembar kartu pegangan sendiri. Jadi semakin banyak kartu di tangan kita, maka Big Hammer ini akan makin sakit. Jadi ini tipe yang harus banyak-banyak ngambil kartu di tangan ya.
Nah, move keduanya adalah tekanan demolisi, damage-nya itu 140. Kerusakan akibat serangan ini tidak terpengaruh oleh efek yang sedang dialami Pokemon bertarung lawan. Jadi misalkan lawan tuh punya efek mengurangi damage sejumlah 30 gitu misalkan. Tapi enggak, nanti tingkat tone damage-nya bakal bersih 140 gitu ya. Jadi ini tingkat tone ini bisa kepake buat decknya sendiri gitu. Deck banyak-banyakan kartu di tangan namanya. Oke, tingkat tone itu peringkat ketiga. Peringkat kedua dan peringkat pertama itu harganya udah jutaan rupiah Slabber Troops. Kira-kira kartu apa di peringkat kedua dan kartu apa di peringkat pertama? Yuk mari kita masuk. Tentu aja di peringkat kedua ada Mystica, atau mungkin kalian lebih kenalnya Iono, tapi nama Indonesianya Mystica, yang kelangkaannya SR. Artnya bisa kalian lihat sendiri di sebelah kiri ya. Dan Mystica yang SR, ini yang SR ya, baru yang SR nih. Harga yang gue temukan termurah adalah 26.000 yen. Yang kalau kita rupiahkan itu sekitar 2,7 jutaan rupiah Slabber Troops untuk Mystica yang SR. Kenapa Mystica SR ini dicari orang-orang, atau Mystica in general itu dicari orang-orang? Nah, ini gue udah pernah bahas juga waktu itu, dan gue udah bikin videonya sendiri, gue udah bikin videonya bareng kartu lain gitu ya. Mystica ini OP banget, mantap banget dia gitu. Dia bakal kepake di semua deck. Gue yakin semua deck meta nanti bakal ada Mysticanya. Karena efeknya adalah kedua pemain masing-masing mengocok semua kartu pegangan sendiri dengan sisi depan menghadap ke bawah, lalu mengembalikannya ke bawah deck. Setelah itu, kedua pemain masing-masing mengambil kartu dari atas deck untuk tiap lembar sisa kartu poin sendiri. Kartu ini bisa nge-shuffle kartu di tangan kita. Bukan tangan kita doang, tangan musuh juga gitu. Nah, nanti kita bakal ngambil lagi dari deck, dari atas deck, tapi cuma sejumlah kartu poin yang nyisa di punya kita masing-masing. Kalau lawan tinggal nyisa 1, dia cuma ngambil 1. Kalau kita nyisa 3, nyisa 2, nyisa 4, ya kita ngambil disesuaikan gitu ya. Nah, Mystica ini kepake banget dan sangat dicari oleh orang-orang gitu. Makanya harganya mahal banget. Pertama dia waifuable, kedua kartunya emang kepake gitu ya. Karena itu Mystica yang SR tadi mahal banget. Itu di peringkat kedua, Mystica SR. Lalu di peringkat pertama siapa nih? Kalian pasti udah bisa nebak ya. Karena di peringkat pertama adalah Mystica SER. Tentu aja 1 dan 2 diisi oleh Mystica. Karena Mystica ini sangat meta dan artnya bagus. Bisa kalian lihat sebelah kiri ya. Dia lagi live streaming tuh, lagi live streaming sambil makan makanan manis bertemakan Pokemon ya, di sebelah kiri tuh. Harga yang gue temukan saat ini, terbaru yang gue temukan adalah 94.000 yen, ini yang termurah. Kalau kita rupiahkan itu seharga 10 juta rupiah Slabber Troops. 10 juta rupiah itu kalau bisa dapat motor. Tapi buat Mystica SR kalau kalian punya duit, sikat, habis ambil. Mystica SR ini harganya fantastis. Dan akhir-akhir ini belakangan ini kartu baru yang harganya sangat mahal, di Jepang pun sangat mahal gitu. Itu adalah Mystica SER. Menurut gue nanti versi Indonesianya nggak bakal sampai 10 juta, tapi tetap jutaan kalau menurut gue. Mungkin di 2-3 juta mungkin masih bisa gitu, masih masuk akal gitu kalau misalkan dapat segitu gitu ya. Jadi ntar kalau kalian dapat Mystica yang SER, maka kalian dapat hit di kedua seri loh. Bukan hanya di letusan tanah, tapi di Marabahaya Salju juga gitu. Jadi kalau kalian dapat Mystica, dijaga dengan baik. Kalau kalian mau jual dengan hati-hati. Kalau kalian mau simpen, dijaga dengan baik. Pokoknya gitu ya, kalau kalian dapat Mystica yang SER gitu ya. Karena ini value-nya cukup tinggi gitu. Versi Indonesia juga gue yakin masih mahal gitu hitungannya. Nggak bakal 10 juta. Cuman ya masih mahal lah hitungannya gitu. Jadi Mystica SER ini inceran semua orang. Inceran gue, inceran kalian gitu. Semoga ntar Jumat nanti gue dapat Mystica ya, amin. Yang SER bukan yang biasa. Yang biasa juga kepake sih. Oke, jadi itu dia Slabber Troops 10 kartu yang paling mahal di seri Letusan Tanah. Pertama ada Mystica SER. Kedua ada Mystica yang SR. Ketiga ada tingkat Tone EX yang SER. Keempat ada Chiyu EX yang SAR. Kelima ada Pemulihan Energi Super yang UR. Keenam ada Tinglu EX yang SAR. Ketujuh ada Saguro SAR. Kedelapan ada Energi Dasar Grass yang UR. 9 ada Tinglu EX yang UR. Dan ke-10 ada Fortress EX yang SR. Oke Slabber Troops, itu dia. Sudah terjawab ya 10 kartu yang paling mahal di seri Letusan Tanah. Dan tentunya kita semua ngincer Mystica SER ya. Semoga gue dapet, semoga kalian dapet, amin gitu. Semoga kita semua dapet. Jadi banyak dong kartunya, jadi murah ntar. Oke Slabber Troops, terima kasih buat kalian udah nonton. Sampai ketemu hari Jumat nanti atau Jumat atau Sabtu lah ya, gue nguploadnya ya. Gue bakal brewek Letusan Tanah dan juga Marabahaya Salju. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton, terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Semoga gacha kalian nanti hoki ya. Doain gacha gue juga hoki.